muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, tulang sendi, ligamen, tendon, dan struktur pendukung lainnya yang bekerja bersama untuk memberikan bentuk, kekuatan, gerakan, serta stabilitas pada tubuh manusia. Yang pertama ada sistem atau skeletal system. Tulang memberikan struktur dan bentuk pada tubuh serta melindungi organ-organ dalam. Mereka juga menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfat. Yang kedua ada otot atau muscular system, di mana otot bertanggung jawab untuk gerakan tubuh. Ada 3 jenis otot di dalam tubuh. Yang pertama ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga ada sendi atau joints, di mana sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan memungkinkan gerakan. Sendi bisa berbentuk sendi kaku seperti pada tengkorak atau sendi fleksibel seperti pada lutut dan bahu. Yang keempat ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang satu dengan yang lain di dalam sendi. Yang kelima ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang, membantu dan pergerakan tubuh. Kita masuk pada fungsi sistem muskuloskeletal. Fungsi utama sistem muskuloskeletal meliputi beberapa aspek yang penting bagi tubuh manusia. Berikut ini adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama, pergerakan atau movement. Yang kedua, penopang tubuh atau support. Yang ketiga, perlindungan organ-organ vital atau protection. Tulang melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Contohnya tulang tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, serta tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. Yang keempat, ada penyimpanan mineral atau mineral storage. Yang kelima, ada pembentukan sel darah atau blood cell production. Yang keenam, ada menjaga postur. Sistem otot rangka bekerja secara terus-menerus untuk menjaga postur tubuh meskipun dalam keadaan tidak bergerak, seperti saat duduk atau berdiri, sehingga tubuh tetap stabil dan seimbang. Yang ketujuh, ada penyerapan guncangan. Fungsi-fungsi ini menjadikan sistem muskuloskeletal penting untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari gerakan sederhana hingga yang kompleks, serta menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, ada data dan fakta sistem muskuloskeletal yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa data dan fakta mengenai sistem muskuloskeletal di Indonesia. Yang pertama ada osteoarthritis, yaitu penyakit degeneratif sendi ini umum terjadi pada populasi lanjut usia di Indonesia. Data dari Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan bahwa osteoarthritis di Indonesia meningkat seiring bertambahnya usia, terutama di kalangan lansia. Sekitar 15-20% dari populasi di atas 60 tahun mengalami osteoarthritis, terutama di sendi lutut dan pinggul. Yang kedua ada osteoporosis. Berdasarkan data dan Perhimpunan Osteoporosis di Indonesia, prevalensi osteoporosis di Indonesia cukup tinggi, terutama pada wanita pasca menopause. Di Indonesia diperkirakan 23% wanita berusia atas 50 tahun mengalami osteoporosis, dan angka ini meningkat seiring bertambahnya usia. Selanjutnya yang keempat, penyakit mengenai sistem muskuloskeletal. Osteoporosis adalah kondisi di mana kepadatan dan kekuatan tulang menurun, membuatnya rapuh dan mudah patah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan osteoporosis, baik yang dapat diubah, gaya hidup dan lingkungan, maupun yang tidak dapat diubah, faktor genetik dan usia. Yang pertama, kekurangan kalsium dan vitamin D. Yang kedua, penuaan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kehilangan kemampuan untuk membangun tulang baru secepat proses penyerapan kembali. Hal ini menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh. Dan ketiga, perubahan hormon. Yang keempat, faktor genetik. Jika orang tua atau saudara mengalami osteoporosis atau patah tulang, risiko Anda untuk mengembangkan kondisi ini lebih tinggi. Yang kelima, gaya hidup tidak aktif. Kurangnya aktivitas fisik, terutama kurangnya latihan beban atau latihan yang memperkuat tulang seperti jalan kaki, lari, atau latihan kekuatan dapat melemahkan tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis.
Pencegahan osteoporosis sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang di kemudian hari. Meskipun faktor-faktor seperti usia dan genetika tidak dapat dirubah, ada banyak langkah yang dapat diambil untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Pencegahan osteoporosis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu konsumsi cukup kalsium. Asupan harian kalsium yang direkomendasikan adalah 1000 mg per hari untuk wanita dan pria dewasa. Kemudian 1200 mg per hari untuk wanita di atas 50 tahun dan pria di atas 70 tahun. Selain itu juga, sumber kalsium berasal dari produk susu seperti susu, keju, dan yogurt. Kemudian sayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Dan juga kacang-kacangan, ikan dengan tulang yang bisa dimakan seperti sardin dan salmon, dan produk makanan yang diperkaya kalsium seperti jus jeruk dan sereal. Cara yang kedua adalah dengan mendapatkan cukup vitamin D. Sumber vitamin D bisa berasal dari sinar matahari. Kulit menghasilkan vitamin D saat terpapar sinar matahari. Berjemur selama 10-15 menit di pagi hari sudah cukup bagi sebagian besar orang. Selain dari sinar matahari, makanan juga menjadi sumber vitamin D, seperti minyak ikan berlemak seperti salmon dan tuna, hati sapi, keju, kuning telur, dan makanan yang diperkaya vitamin D. Miositis adalah peradangan pada otot yang dapat menyebabkan kelemahan, nyeri, dan pembekakan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk infeksi, penyakit autoimun, obat-obatan, dan cedera. Yang pertama yaitu penyakit autoimun. Miositis seringkali dikaitkan dengan gangguan autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang otot yang sehat, menyebabkan peradangan. Beberapa jenis miositis atau imun meliputi polimiositis yang menyebabkan peradangan di otot seluruh tubuh, terutama otot-otot besar seperti di bahu, pinggul, dan paha. Yang selanjutnya yaitu dermatomiositis, memiliki gejala serupa dengan polimiositis, tetapi juga disertai dengan ruam kulit. Yang selanjutnya yaitu inclusion body myositis atau IBM, di mana bentuk miositis yang berkembang perlahan menyebabkan kelemahan otot terutama di bagian tangan dan kaki. Yang selanjutnya yaitu miositis terkait dengan penyakit autoimun lain seperti lupus, rheumatoid arthritis, atau skleroderma. Pencegahan miositis dapat menjadi tantangan karena beberapa penyebabnya seperti faktor autoimun dan genetik sulit dikendalikan. Namun ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko peradangan otot atau mempercepat pemulihan jika sudah terdiagnosis miositis. Pencegahan lebih berfokus pada menjaga kesehatan otot dan mencegah kambuhnya gejala. Yang pertama adalah menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat, seperti mengelola stres dan tidur yang cukup. Yang kedua, menjaga pola makan seimbang, seperti asupan protein yang cukup, asupan antioksidan, dan mengurangi makanan yang memicu peradangan. Yang ketiga adalah olahraga teratur dan intensitas ringan. Yang pertama seperti aktivitas fisik, latihan peregangan. Yang keempat, menghindari faktor pemicu seperti infeksi dan obat-obatan yang berisiko. Yang kelima adalah terapi fisik atau fisioterapi.